Manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, menyatakan Marc Marquez bakal punya kesempatan bergabung dengan skuadnya dan menjadi tandem Pecco Bagnaia di MotoGP 2025. Meski begitu, Tardozzi mengaku pihaknya tak mau gegabah. Dalam debutnya bersama Ducati dan Gresini Racing di seri Qatar, Marquez langsung tampil garang meski mengendarai motor lama alias Desmosedici GP23. Ia berhasil finish kelima dalam balapan sprint dan finish keempat dalam balapan Grand Prix. Tardozzi yang dikenal punya hubungan baik dengan Marquez, kontan memberikan pujian kepada pembalap asal Spanyol tersebut. Pria asal Italia ini bahkan meyakini bahwa cepat atau lambat Marquez akan memperebutkan kemenangan dan gelar dunia. Dia cerdas. Ia melakukan apa yang harus ia lakukan. Marc mencapai posisi untuk memperebutkan kemenangan. Ia adalah pembalap yang akan memenangkan banyak balapan dan mungkin memperebutkan gelar dunia, ujar Tardozzi kepada Corse di Moto pada Rabu, 13 Maret 2024. Sudah jelas Marc juga bisa datang dan bertarung demi menjadi rekan setim Pecco. Namun, kami tidak buru-buru. Saya tak tahu kapan keputusan ini akan diambil. Namun, Marc adalah seorang juara yang hebat, lanjut Tardozzi, yang juga mantan pembalap World SBK. Marc telah menunjukkan semua talenta dan kelasnya dalam kemampuan beradaptasi. Ia sudah menjadi protagonis yang menakutkan di atas motor yang benar-benar baru baginya. Dia menjadi rider terbaik di atas motor 2023 kami, tutur Dal-nya via GP1. Ini semua berkat pengalaman dan hasrat seorang juara, yang ingin kembali ke performa yang baik. Jika ia sudah berkata begitu, maka ia akan membuat perbedaan dalam petualangan barunya, lanjut pria yang juga ex-direktur teknis Aprilia Racing ini. Sementara itu, tim prinsipal Prima Pramac Racing, Paolo Ciampinotti, mengaku kagum melihat kebangkitan Ducati di MotoGP. 1 dekade lalu, mereka sulit meraih hasil baik, sehingga para pembalap takut membela mereka. Kini, kebanyakan rider justru bermimpi mengendarai Ducati, bahkan di tim-tim satelitnya. Ducati menjalani debut MotoGP pada 2003, dan sukses meraih gelar dunia pertamanya pada 2007 lewat Casey Stoner. Namun, usai rider Australia itu hengkang pada akhir 2010, Bologna Bullet, oleng dan sulit tampil kompetitif, meski sempat menggaet 9 kali juara dunia, Valentino Rossi. Tahun 2014 pun menjadi tahun krusial bagi Ducati, saat mereka menggaet Gigi Dal-nya sebagai general manager sekaligus insinyur utama baru. Mulai 2017, Ducati mulai ikut memperebutkan gelar dunia lewat Andrea Dovizioso, dan akhirnya kembali juara lewat Pecco Bagnaia pada 2022 dan 2023. Berkat bangkitnya Ducati, ditambah performa motor Desmosedici yang mentereng, tim-tim satelit mereka ikut untung. Pramac, Gresini, dan VR46 konsisten bertarung di papan atas. Pramac sendiri berkolaborasi dengan Ducati mulai 2004, dan Ciampinotti jadi saksi kisah ajaib Ducati di MotoGP. Sebelum Casey Stoner datang, pada 2005 Loris Capirossi ada di sana. Periode setelah Stoner adalah periode terendah Ducati. Pada awalnya, ada antusiasme untuk memulai proyek ini, kemudian dengan Stoner kami semua menang, ungkap Ciampinotti lewat Sky Sport Italia, Kamis, 14 Maret 2024. Namun, setelah ia hengkang, situasi menjadi kacau, dan tidak memungkinkan bikin pembalap tertarik. Tak satu pun rider mau bergabung dengan kami. Dulu, kami harus membayar lebih untuk para pembalap. Kini Marquez datang secara gratis. Lihatlah kekuatan perusahaan ini, lanjutnya. Berkat kekuatan Ducati pula, Pramac sukses menjadi skuad satelit pertama dalam sejarah yang mampu merebut gelar dunia tim di MotoGP, yakni lewat Jorge Martin dan Johann Zarco pada 2023. Rider Gresini Racing, Marc Marquez, mengendurkan tuas gas dalam 2 lap terakhir MotoGP Qatar. Baby Alien merasakan kemungkinan crash kalau terus gaspol. Di sirkuit Lusail, Qatar, Senin, 11 Maret 2024, dini hari WIB, Francesco Bagnaia berjaya di seri perdana MotoGP 2024. Pecco menang dengan catatan waktu 39 menit 34,869 detik. Marc Marquez mampu bersaing di baris terdepan.
Akhirnya, rider 31 tahun itu menempati posisi keempat karena menyentuh garis finish 3,429 detik lebih lambat dari Bagnaia. Ban depan yang mulai habis membuat Marc Marquez berhati-hati. Dia sempat mengejar posisi ketiga, tapi akhirnya bermain aman agar bisa menyentuh garis finish. Dalam 2 lap terakhir, saya menyerah karena saya melihat peluang untuk crash, kata Marc Marquez di Motorsport. Dan peluang untuk mendapatkan 2 poin lebih, 3 poin lebih. Saya lebih memilih untuk finish keempat dan menunggu 2 pekan di Portimao, kata dia menambahkan. MotoGP akan lanjut pada 24 Maret 2024. MotoGP Portugal akan berlangsung di sirkuit Portimao. Di MotoGP Portugal tahun lalu, Marc Marquez gagal finish. Marc Marquez sudah puasa kemenangan dalam 27 balapan di MotoGP. Terakhir kali dia menang di MotoGP Jerman 2021, pada 20 Juni 2021. Sementara itu, di sirkuit Lusail dalam gelaran MotoGP Qatar 2024, Marc Marquez mengalami malfungsi yang pernah dialami Fabio Quartararo dan Jorge Martin. Malfungsi itu tidak berkaitan dengan motor. Yang ini terjadi kepada baju balap. Tepatnya di bagian resleting. Di tengah-tengah laju Marc Marquez di sirkuit Lusail, resleting di baju balapnya terlihat melorot. Nyaris sampai ke bagian dada. Marc Marquez beruntung resleting itu tidak terus melorot. Moto2 menyebut, dengan tetap seperti itu Marquez tidak kena hukuman. Dalam foto sebelum start balapan, baju balapnya juga terlihat sudah dikenakan dengan tepat. Di MotoGP Qatar 2024, Marc Marquez menjalani race pertamanya sebagai rider non-Honda di kelas MotoGP. Debutnya bersama Ducati di seri ini berlangsung cukup positif. Dalam sprint race MotoGP Qatar 2024, Marc Marquez finish di posisi kelima. Sementara dalam race utama, rider Gresini Racing MotoGP tersebut menyudahi balapan di posisi keempat. Malfungsi baju balap ini sempat dialami Jorge Martin di MotoGP India pada tahun lalu. Pada saat itu Martin sempat beberapa detik menggunakan tangannya untuk membenahi resleting pada baju balapnya. Di tahun 2021, kejadian lebih ekstrim dialami Fabio Quartararo. Pada saat itu baju balap Quartararo bahkan turun sepenuhnya, membuat rider tersebut harus menghabiskan balapan di Catalunya dengan bertelanjang dada. Akibat malfungsi resleting ini, ia bahkan terkena sanksi. Kemudian perlu pemirsa ketahui, Marquez sukses jadi yang terbaik dari para rider yang mengendarai GP23. Meski gagal podium, performa Marquez ini dapat acungan jempol dari banyak pihak, mengingat ia harus bekerja keras dalam beradaptasi dalam usia yang tak lagi muda usai 11 tahun membela Honda. Lewat GP1 pada Rabu, 13 Maret 2024, dal.i-nya pun mensinyalir bahwa dirinya tak terkejut mendapati Marquez langsung tampil garang dalam debutnya bersama Ducati. Menurutnya, ini semua berkat talenta dan kemampuan adaptasi sang 8 kali juara dunia yang tak terbantahkan. Marc telah menunjukkan semua talenta dan kelasnya dalam kemampuan beradaptasi. Ia sudah menjadi protagonis yang menakutkan di atas motor yang benar-benar baru baginya. Dia menjadi rider terbaik di atas motor 2023 kami, ungkap dal.i-nya.